Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kali ini bisa bilang spesial karena kita bercerita dengan adik kelas dulu masuk kuliah. Kita kasih inaugurasi, kita kelompok siap. anak bimbing di inaugurasi kakak pendamping dari bahasa di sana. Nah, orang ingin buat cerita santai-santai saja hari ini soal profil pendidikan dan jenjang karir di kampus sampai pernah jadi sekretaris BEM, dan waktu itu saya dengan dia bertarung. Siap. Tahun 2020. Siap 2020 cukup luar biasa. Ngeri. Berdua bertarung di ketua BEM Fakultas Teologi. Baik, jadi orang akan bahas dari DP pendidikan dulu. Orang mulai dari PAUD SD tarada, tapi orang mulai dari pertanyaan kiapa kong sampingan masuk di Unira. Kalau kita sebenarnya orang-orang akan tahu bahwa ketika kita bicara di malam ini mungkin sebagian orang-orang akan berpikir bahwa pasti karena Unira murah dan lain-lain, atau Unira apalah. Ya karena begini John, kebanyakan teman-teman kemarin sempat gitu ditanya orang, sebelum masuk Unira ngana mau kuliah di mana? Ada yang bilang di Jawa, ada yang bilang mau tes polisi, ada yang mau bilang tes tentara, cuma tara lolos kuliah di Unira. Jadi menurut salah satu dosen bilang begini, oh jadi Unira itu jadi tanpa pelarian ya? Bagaimana? Kok menurut Arden itu DP perjalanan bagaimana kalau bicara perjalanan untuk apa? Saya juga pernah tes polisi ke Marsil. Jadi pernah tes polisi tahun 2018 ketika tamat SMA. Pernah tes polisi, tapi itu bukan karena keinginan kita begitu, tapi karena kita apa jadi harus ikut tes dan jalan itu. Betul, harus mau jadi terutama kita ikut tes 2018 dan tidak lolos, jatuh fisika waktu itu. Tes Ternate tes polisi. 2018 tes, 2019 juga tes. Tes 2019 dan jatuh. Itu di awal tahun nih, awal. Dia di pertengahan tahun. Tes polisi itu. Jadi apa? Untuk itu ikut orang tua mau, kita juga malu hati karena orang tua yang kasih besar, jadi mesti harus ikut untuk tes. Karena stres dan lain-lain pasti jatuh stres. Jadi karena stres, termau di kampung harus merantau di Papua selama 1 tahun. Oh, jadi oke. Tes tara lolos, stres. Pasti semua akan merasa kayak kecewa, stres, karena dompe semangat ini mau tes, semangat ini kok tiba-tiba dengan hasil begitu, semua akan berpikir begitu. Kong sampai di Papua berapa lama? 1 tahun sana, 1 tahun. Kerja karena di Manokwari. Paling kalau teman-teman lihat di Facebook dan lain-lain kan ada foto bersama. Oh, kenangan di sana. Kenangan di sana. Bagus. Dan di tahun 2019 itu? 19. Mana masuk tahun 2019 di Unira. Oke. Apa ini yang ada orang yang bicara pengana atau pengaruh pengana sebenarnya di Unira? Sebenarnya kalau bilang bicara pengaruh dan lain-lain, sebenarnya tidak ada orang yang mempengaruhi saya, tapi cita-cita tuh memang dari apa cita-cita. Oh, ngana mau kuliah, tapi mau kuliah, orang tua harus mau tes. Jadi ada perbedaan di situ, perbedaan. Mana tahu Unira waktu itu dari siapa? Unira waktu itu kita tahu dari kakak senior. Oh, yang dong kuliah di sini, orang sana. Iya. Oke. 2019 di pas masuk kuliah. Jadi jurusan banyak. Iya, jurusan banyak. Jadi mana kok sampai ambil teologi? Jadi dia cerita cukup luar biasa sebenarnya. Karena ini ada masing-masing, setiap orang yang masuk teologi ada cerita khusus dorang yang siapa orang pilih teologi. Ada yang dong
sebelum dong masuk teologi, dong orang tua mau ini masuk teologi, tapi dong tak mau. Ketika dong perjalanan kehidupan hari-hari, dong dapat musibah, baru dong jawab, saya mau kuliah teologi. Apa anak punya begitu? Kalau kita sebenarnya kisah yang cukup luar biasa yang mungkin ntar semua orang tahu tentang kisah ini, bahwa mimpi kita untuk kuliah teologi cukup besar, dan awalnya orang tua tersetuju. Sampai waktu itu papa pernah banting piring di meja makan sampai pecah 2, baku melawan gara-gara itu. Tapi di dalam hati dan pikiran dan kita keyakinan bahwa kalau memang Tuhan mau pakai kita pasti akan terjawab, dan buktinya hari ini Tuhan pakai dan terjawab. Setelah ngana masuk di Unira kan dan ngana pilih jurusan teologi, apa ngana dari keinginan dari mana papa tanggapan apa? Maksudnya tiba-tiba di pagi hari waktu itu, dan saya ingat sekali tahun 2019 kalau tak salah bulan 3 kalau tak salah. Karena pendaftaran sudah mulai buka tuh Unira. Dan papa bilang kan harus kuliah. Dengan modal uang tidak ada. Kalaupun hari ini mau bicara, tung teradoi waktu itu. Tak ada kampus lain yang jadi ngana rekomendasi hari itu mau masuk kuliah. Unipa, Universitas Papua Manokwari. Tapi terjadi di situ. Terjadi. Memang alasan papa Natal musi ya harus sama-sama tuh, apalagi tanggal begini sekarang. Iya, karena memang sekarang orang tua tuh ketika hari-hari Natal kayak begini itu mesti dong kumpul sama-sama dengan anak-anak semua. Itu yang menjadi alasan sehingga tuh kuliah jauh-jauh. Bahasa orang tua begitu. Dan perlu juga teman-teman tahu bahwa setelah muncul wisuda? Belum, nanti wisuda bulan Februari tahun 2024. Ada pemilihan lagi tuh? Ayo, pemilihan. Oke. Setelah selesai 4 tahun pas 4 tahun pas ngana memutuskan untuk lanjut S2 pasca sarjana di Universitas Halmahera juga. Itu bagaimana cerita? Maksud komitmen awal harus menurut orang tua, karena S1 semuanya jadi ngana harus satu tingkat. Tapi kan kita berpikir sebelum itu siapa yang mau? Kita. Ngana yang mau. Orang tua topang dan setuju. Awalnya yang sebelum ngana masuk kuliah dengan ambil jurusan teologi kan don setuju tuh sampai baku melawang di meja makan. Tapi sekarang dong support semua. Dan juga kakak yang ada di NHM tuh sekarang topang, dan itu menjadi support system bagi kita. Dan sampai hari ini saya punya mimpi dan untuk tetap melanjutkan. Semester berapa sekarang? Semester 1. Kalau magister semester 1. Masuk semester 2. Jadi itu kurang lebih Arjon kisah kehidupan hingga siapa dia dulu di sini. Sampai bisa orang baku kenal di kampus. Dan perlu juga teman-teman tahu bahwa orang pernah turun pelayanan sama-sama di jemaat karena orang dua ini kan satu rumah umum yang orang biasa bilang di Unira teologi. Jadi awal kenal per Arjon itu di 2019 waktu inaugurasi. Karena saya hari itu kan ditugaskan oleh ketua panitia sebagai kakak pendamping di inaugurasi. Kebetulan saya di kelompoknya Arjon, Feris, Sarandi. Tapi bercerita soal kuliah yang sekarang anak sampai di tapi tingkat pendidikan pasca sarjana. Apa yang anak rasa di S1? Maksudnya pernahkah ngana menyerah di awal-awal kuliah? Karena ngana terbeban dengan terbeban dengan orang tua yang masih belum 100% yakin ini ngana masuk teologi. Sebenarnya kalau bilang menyerah, setiap orang tuh punya ada pengalaman itu. Ada pengalaman itu untuk menyerah. So pasti yang pertama apa mau hadir sini karena saya ingin sampaikan karena lama kira-kira siapa yang harus mau cerita tentang ini. Jadi ingin menyerah karena di sisi ekonomi orang tua hanya modal kerja kelapa dan lain-lain, tapi
tekad yang kuat yang selalu dong bangun dari tumpe orang tua-tua yang bahu luka karena cai paludi dengan karena kalapa dong topang, dan akhirnya kita bisa punya mimpi itu dan bisa berusaha dan sampai di apa masalah paling terbesar yang pernah ngana rasa selama kuliah satu? Kuliah yang satu yang waktu itu ngana pakai keputusan sebuah pilihan ini antara stop dan lanjut. Sosok support system juga dia bagian dari papa adik saya, cuma ada problem waktu itu. Iya, problem masalah itu. Besar. Waktu itu di mendekati ujian proposal. Oh, semester 7 ya? Semester 7. Jadi waktu itu mendekati dan orang yang selalu kasih saya finansial, kasih saya doi untuk pergi kuliah dan selalu support di saat orang tua kurang dan lain-lain. Itu bapak adik saya, dan kita harus kehilangan tuh karena Tuhan panggil. Dan kita rasa waktu itu pada saat ngana ujian proposal, semua ujian, satu minggu lagi mau ujian, kita harus kehilangan dengar kabar orang papa adik setinggal. Dengan itu jujur kita rasa bahwa sayap so patah tuh, karena memang waktu itu selama itu orang tua atau papa adik itu yang selalu apa. Di semester 7 itu, di semester 7, semester yang betul makan biaya, kuras tenaga cukup luar biasa, dan finansial harus dijaga karena memang situasi di semester 7 ini kan situasi semester 7 pikiran habis, materi habis, maka habislah kita. Jadi ya waktu itu dan sempat down untuk di dalam pikiran kalau mau lari kemana tuh persoalan ini. Biaya banyak dibutuhkan di semester akhir, dan itu sempat saudara mau tulis proposal waktu itu sampai semua menyerah. Tapi selain dari itu, adakah hal yang paling ngana bikin tambah ngana semangat waktu di semester dari S1? Tambah kita semangat sebelum itu S1 di awal-awal semester 1 ngana kuliah, apakah ngana pikiran yang waktu berdebat dengan orang tua di sana itu masih ada waktu awal-awal ini? Dari kampung ke Tobelo besar itu masih ada, sampai orang tua pernah kasih keluar statement bahwa tong awalnya tak setuju dengan kuliah di situ. Apa yang ngana bikin sampai dong semangat sampai dong topang ngana? Waktu itu karena kesibukan, karena pengangguran. Jadi tuh di kampung istilah kalau pengangguran so paling kerja kalapa dan lain-lain untuk cari hidup. Tapi kita sibuk di pelayanan di kampung. Jadi remaja, bantu pelayanan di kampung. Dari situ tunas, dari situ orang tua hati mulai lihat perhatikan. Oke. Karena selain Arjon banyak juga, dan pasti salah satu dari ngoni semua yang punya cerita khusus. Punya cerita paling masing-masing punya cerita. Karena saya juga dulu itu antara hukum dan teologi, tutup mata kong tentang teologi. Jadi itu sebelum Tora masuk ke Unira waktu itu, semua orang bermimpi tinggi, mau ke luar, mau pasti dong pemimpian masing-masing. Yang lain, kampus yang lain, yang secara fasilitas itu so lengkap. Tapi pada akhirnya ke Unira, dan salah satu cerita yang menggambarkan ngoni semua adalah Arjon. Memang cukup luar biasa. Terutama mungkin di BEM karena lawan proses itu memang proses itu waktu itu semester 3 ya, kalau salah semester 3 Ester. Waktu itu memang sadis karena di peraturan itu kan cuma sampai semester 5. Waktu itu saya masuk semester 7. Semester 7 karena Ester semester 5. Iya. Saya semester 3. Jadi proses itu memang ya di waktu itu kedua memang musuh. Hari itu bertarung dan maksudnya berkesan cukup luar biasa. Di hari itu saya menangis di aula karena kalah tuh, karena adik-adik ini tuh pas bertarung. Tapi dengan tekad kan untuk bermimpi menjadi pemimpin tak semua. Jadi selain jadi mahasiswa aktif Arjon waktu S1, dia juga sebagai
pengurus BEM di Fakultas Teologi, di jabatan sebagai sekretaris. Sekretaris BEM waktu itu kan BEM. ketua Estir tuh. Iya. Estir. Ngeri. Dan terpilih menjadi tanggung jawab. Dari kakak kisah lucu. Di saat saya terpilih sekretaris BEM, itu saya tertopikan laptop. Waktu itu. Iya. Karena sekretaris ini punya. Sekretaris punya. Fungsi administrasi. Administrasi, sedangkan pegang laptop. Oh, buta ini buta. Buta sekali. Oh. Dan waktu itu karena pembentukan formatur kan di Estir, tunda di Estir. Jadi kita kasih tahu ke Estir bahwa kita tahu pegang laptop. Gengsi po, laki-laki itu gengsi, pasti gengsi. Jadi di saat itu Estir kasih ajar Estir. Jadi tapi ini sampai ngana menangis ya aula karena ngana kalah. Bika apa ngana mau jadi sekretaris? Karena hari itu kan ngana tolak juga bisa. Karena waktu itu Kajul sampaikan ke saya bahwa untuk menjadi pemimpin tidak harus jadi ketua. Kajul sekarang ke prodi. Dan saya sering dengan beliau tentang kepemimpinan hal-hal lain. Baik. Dia bilang tuh, kalau ingin jadi pemimpin harus jadi ketua, Jun. Mesti dari bertahap dulu supaya di sana ada. Tapi memang air mata jatuh. 1 minggu masih pikir tentang tapi kalau bilang kacil pikir pada maju sedangkan kacil Ajun di kakak pendamping pasti. Tapi ya dengan proses itu tuh orang kayak dibentuk karena apalagi kalau lulusan teologi semua mau terjun ke hampir sebagian besar jadi pemimpin. Pemimpin kan bukan cuma untuk pimpin organisasi besar. Ada hal kecil. Kayak kemarin itu di Fakultas Teologi. Di zaman orang waktu kuliah itu memang ya 2017 2019 di 2019 aku dapat dengan Arjun, saya lebih banyak aku kenal dengan anak-anak angkatan 19 kantung di kakak pendamping terus juga pelayanan di Jemaat juga kan pernah juga tuh sama-sama dengan teman-teman yang lain. Makanya di angkatan 19 itu hampir sebagian besar aku kenal. Tapi maksudnya dengan bibit untuk menjadi pemimpin terbentuk bukan nanti di kampus atau masuk organisasi dari memang dari keluarga, dari karena pendidikan mental so bisa bilang mulai uji mulai dengan awal dari keluarga karena berhadapan dengan masalah problem keluarga, keluar dari kampung juga orang tua punya keyakinan masih belum terlalu. Jadi itu harus kita yakin. Dia yang pasang dari papa, sosok papa, sosok yang luar biasa, yang sampai hari ini masih tetap sehat. Dan pasang cuma 2. Jangan pegang sampai sekarang. Yang pegang sampai sekarang. Dan mungkin tak semua orang tahu tentang pasang ini. Pasang ini terdapat di buku dan lain-lain. Cuma dari papa langsung. Papa bilang kalau mau orang kenal cuma 2. 1 kepala batu, 2 pandi. Kita tak bisa kepala batu, karena kita orang tak bisa kepala batu. Maka harus pandi dari mana harus belajar. Baik. Maka itu terpusing orang mau bilang apa. Begitu tuh penting kita mau belajar. Yang penting tekad itu tetap ada terus supaya nanti orang nilai karena orang petugas cuma untuk belajar. Oke, jadi itu pembahasan orang kali ini soal DP profil DP historis pendidikan mulai dari S1. Next Arjun, setelah ngana lewati semua proses mulai dari S1 proses menape ya namanya proses kan orang harus berhadapan dengan mau tidak mau harus berhadapan dengan hal-hal yang kayak begitu, problem dari keluarga, pengaruh-pengaruh yang dari luar karena orang tua kasih kuliah dong takut itu orang terbawa arus apalagi di zaman sekarang perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kalau salah gunakan tetap jatuh. Jadi sampai setingkat semester 1
Karena semester 1 S2 ya. S2. Karena pengalaman orang kakak tingkat yang kemarin sempat orang berdaftar S2, tapi pas Vikaris dibuka, dong berdaftar. Dong pikir bisa. Padahal Dan terbisa. dong pikir dong dapat cuma dekat. Ternyata di SK jauh, bagian Haltim. Sedangkan nama di S2 sana sudah ada. Gitu. Selain dari itu juga tiba-tiba hilang kabar. Ngana tekad harus selesai di waktu dulu. yang 2 tahun ini. Kita harus berusaha untuk Apa ini? jawab pertanyaan ketika pulang. Pertanyaannya sederhana. Bisakah tidak ngana selesai dengan waktu yang tepat? Oke. Dan mungkin semua orang akan berpikir, oh kalau mau kuliah harus rajin-rajin kuliah supaya cepat selesai. Tapi di luar dari itu tuh bisa foya. Tunding kakak bawa proses dan lain-lain karena memang di organisasi GMK itu. Iya. Dan kesibukan itu yang harus jangan sampai selesai kuliah tuh entah kamu bikin apa. Itu yang tuntaku itu. Betul. Karena kebanyakan teman-teman yang banyak waktu di organisasi itu berpengaruh di dorong waktu di kampus sampai 10, 15 semester, 10, 11, 12, 13 semester, dan semester dia berjalan terus, bayar terus. Nah itu yang menjadi beban orang tua. Karena mungkin orang biaya sendiri waktu kalau tuh terlambat, orang tua orang waktu yang dong tahu 4 tahun, kong dong orang di sini 5 tahun, 6 tahun belum bertulis. Nah itu yang sekarang jadi problem bagi teman-teman yang lain. Entah tuh orang problem yang apa sampai dong begitu. Tapi dari Arjun mana cerita yang tadi saya sudah bilang itu bahwa semua orang punya cerita ada. Pasti ada. Semua orang dia versi beda-beda dan dompe bahkan mungkin ada yang lebih berat lagi. Ada yang lebih berat tuh ntar tahu manusia hidup jadi. Setelah S2 mana harapan ke sana mau jadi apa ini? Ada 2. Politisi ada. Politisi. Tapi kalau pengamat boleh sih. Pengamat. Jadi pemikir itu karena maksudnya kita orang yang suka baca buku filsafat kakak. Oh oke. Mana jurusan di S2 itu ada? Khusus. Kalau S2 dia sama seperti S1. Cuma dia cara belajarnya yang beda. Ada DP jurusan yang kawan kemarin orang di S1 kan konsentrasi. Kayaknya mungkin semester yang berikut karena ini dong. Satu. Saya baru semester 1. Jadi maksudnya yang sebenarnya jadi persoalan yang kakak bilang tadi karena berorganisasi harus apa? Tarada sih kita aktif di organisasi, kita cepat dan tepat di waktu yang sudah ditentukan. Jadi tarada, jangan tunggu kasih alasan organisasi jadi kita. Karena pengalaman teman-teman juga kemarin tuh. Karena terlalu banyak waktu di organisasi sehingga bukan organisasinya yang salah, tapi siapa dia itu dia yang salah. Nah soal berorganisasi dan tidak berorganisasi ini kan penting sebenarnya tuh bagi orang sebagai mahasiswa karena membantu orang untuk melatih mental di organisasi itu saja mental. Dan ini kalau mau bahas Arjun cerita sampai masuk ke GMKI juga panjang ini. Panjang sekali, panjang. Singkat saja, silakan Arjun. Pertama kan dari Elemende. Waktu itu di Elemende dan tara tanpa doktrin siapa harus masuk di GMKI. Di GMKI. Maksudnya di Elemende untuk berorganisasi 2 tahun di Elemende dan waktu itu prosesnya cukup berat di Elemende dan saya rasa itu tentang proses organisasi. Problemnya nggak usah sudah diungkapkan, yang penting kenapa? Tidak ada masalah. Mana pilihan? Karena panggilan, kita rasa panggilan. Tiba-tiba terus dari kata hati. Terada yang
pengaruh. Terada pengaruh atau ngana. mana dia dari mana waktu itu? Di teman-teman GMKI maksudnya diskusi biasa tuh. Silakan turun menghargai perbedaan yang di satu kelas tuh waktu itu kelas angkatan yang paling banyak mungkin masuk organisasi. Tumpi angkatan. Jadi semua orang semua masuk organisasi. Mau di Gakmas, mau di Mende, mau di GMKI dan lain-lain. Semua bendera ada lah. Semua bendera ada. Jadi kita kalau diskusi cukup kaya di dalam kelas dan berbagai gagasan dan pemikiran yang terlahirkan di sana. Tapi waktu itu di GMKI maksudnya orang bilang kalau masuk GMKI cewek-cewek cantik-cantik, tapi kita terada. Biasa. Kan biasa orang-orang bilang tuh. Jangan masuk organisasi di GMKI karena cewek. Lu bilang kita terada. Tapi karena mau belajar kita mau belajar di GMKI karena menurut kita ini panggilan dari kata hati. Dan mungkin semua orang tahu karena kita belum cari tadi semua orang tentang itu. Termasuk saya juga belum tahu. Jadi tentang itu, soal itu. Jadi orang bikin stigma di luar, pengkhianat dan lain-lain terada. Tapi selagi kita ada pada keputusan dan kita bisa bertanggung jawab tetap. Dan apakah di GMKI saya kasih tinggal demo terada sampai sekarang saya masih suka di jalanan untuk leng-leng. Menyampaikan aspirasi. Karena berapa tahun ini dari tahun berapa itu yang beralih ke GMKI itu? 2019? 2020. 2020. 19 masuk. Baru ngana cerita. 2003 jadi baru mana supaya karena kemarin orang apa itu? Sangkaan-sangkaan sampai curiga-curiga kan ada ini, ada itu bisa segala macam. Ngana sempat sampaikan ke dorang. Sampaikan. Oke, saya ada yang bertanggung jawab untuk sampaikan. Tuh. Jadi, ini cerita cukup luar biasa. Tapi di GMKI, kalau bilang mau cari jabatan dan lain-lain, kita apa soal itu. Yang penting saya melayani. Belajar. Di situ saya belajar. Baik. Harapan ngana ke depan setelah selesai tadi itu S2. Apakah ngana terjun pada garis yang merah lurus ke jemaat atau melayani dengan dari hal yang lain? Konsepnya melayani tapi dari hal yang lain misalnya. Maksudnya kalau soal melayani, kalau kita pribadi yang pertama bisa kita melayani orang tua di saat posisi tua. Itu yang paling substansi. Karena bagi kita percuma saja tuh melayani di jemaat. Iya. Tapi ketika tumpu orang tua butuh pertolongan, tuntar mampu. Ada. Jadi orang cuma sibuk memeluk gunung, tapi gunung yang kecil yang begini, tuntar bisa peluk. Berat, cukup berat. Tuntar akan bisa balas kebaikan dari orang tua karena pepatah kan bilang bahwa kebaikan orang tua hanya sepanjang, kebaikan anak terhadap orang tua hanya sepanjang tongkat. Dan kebaikan orang tua terhadap anak sepanjang masa. Jadi sampai kapanpun tuntar akan bisa melampaui itu. Jadi itu tapi kerinduan itu harus bikin papa dan mama bahagia deh, sudah. Di Going ya? Going. Pasca sarjana seberapa orang? Pasca sarjana kurang lebih 3, cuma 1 meninggal jadi tinggal 2. 2 yang sudah selesai, master, master. Tinggal ngana lagi ini. Kalau asli. Kalau asli cuma 2. Tapi kalau ngana berhasil berarti 3. Tapi pastilah berhasil. Pasti. Jangan punya keyakinan harus. Jangan ada bahasa kalau itu. Kalau ini bahaya. Bahaya itu. Tikat kalau. Jadi sebenarnya untuk soal ambil S2 dengan satu kan orang suka bertanya tentang doi dan lain-lain tuh. Tapi sebenarnya tak ada sih. Sebenarnya bagi kita doi nomor 2. Karena apa? Percuma orang memiliki doi tapi tekad untuk berpendidikan terhadap. Jadi kalau Ajun kan bisa S2 bisa bersaing dengan pendeta-pendeta karena tumpi angkatan ini semua. Jadi jujur kakak kita ketika bergabung terasa mindir. Dengan mindir karena ada doi kita lihat dari sisi finansial. Entah tapi penilaiannya salah tapi substansinya di situ tuh. Yang punya apa dan ketika orang baca tunggakan dan lain-lain itu orang nama yang keluar dan sempat juga sempat yang
Oh, siapa yang belum lunas silakan keluar dulu. Gitu. Di grup maksudnya di grup. Kan semua orang lihat di grup tuh. Tapi kan itu terus menjadi halang. Karena ini, apa? S2 ini biaya dari S2 5.100.000. maksudnya biaya dari orang tua langsung? Dari orang tua. Oh, orang tua petani. Yang berarti kan ada juga beasiswa dari GEMI. Ya, kita tarada data itu kan ada sebenarnya. Oh, di kita tarada beasiswa sama sekali. Dari orang tua ya? Dari satu pernah ada beasiswa. Oke. Jadi yang tara sama kalau bilang justru kakak, bayang kita S1, papa beli motor 1. Padahal latar belakang petani. Kita S2 beli motor 1 lagi. Jadi 2. Berarti itu salah satu bentuk papa semangat. Semangat. Fasilitasi penganak kuliah. Makanya sampai sekarang kita jaga berpikir tuh, sampai kita sampaikan papa, tuh ini kan biar fokus di kuliah dulu, yang motor betul. Tapi besok kunci dong coba motor kemana? Kunci suara. Sadis. Jadi kalau tanya, ngapa papa kerja? Tapi papa kerja petani. Kopra. Baru kan sekarang Desember kan kopra harga lagi. Desember kan kopra harga harus masuk dengan biaya pendidikan tuh. Pendidikannya setiap tahun dia naik. Baru yang lain lagi kebutuhan yang lain. Dari itulah cerita yang disampaikan oleh Arjon, DP historis pendidikan, kehidupan sebelum masuk di kuliah sampai di sekarang. So pasca sarjana di semester 1. Magister. Baik. Oke, terima kasih Arjon so hadir di sini. Sama-sama kakak, kasih banyak. Semoga lancar semua. Amin. Harapan dan yang paling penting itu yang selesai anak orang tua yang anak tekad itu dia tercapai sama. Tapi sebenarnya kita mau bilang bahwa untuk mau bermimpi harus punya doi dek. Silakan itu bebas. Bermimpi itu bebas bagi siapa saja. Bagi tidak ada bagi yang punya ekonomi di bawah menengah itu bebas bermimpi. Dia jangan pernah minder karena orang tua kerja petani. Karena justru bangga dengan orang tua petani tapi bisa ongkos kuliah sampai hari ini. Mungkin kita salah satu dan mungkin ada teman-teman lain. Karena ada teman-teman juga yang lain yang ingin sekali sama dengan posisi Arjon sekarang melanjutkan pendidikan sampai di pasca sarjana, tapi dengan persoalan di keluarga yang tadi anggaran, karena S2 ini kan DP anggaran juga tahu juga dia sedikit lebih dari S1, tapi kalau mau dilihat sih S1 lebih besar. S1 5 juta karena 4 tahun. Turang kan 2 tahun tuh. Jadi itu orang diskusi bercerita santai-santai dengan Arjon, dan kiranya ini ada motivasi baru, informasi baru, dan harapan saya di kesempatan yang lain bisa orang juga bercerita dengan hal yang lain dan mungkin di posisi yang ada puji Tuhan dalam ada jabatan yang lain-lain supaya itu bisa bercerita tentang ada kerja lah, supaya orang bisa sharing pengalaman. Dan pesan saya ke teman-teman yang mau bercerita, mari orang bercerita di sini supaya apa yang mau sampaikan entah hal-hal menyangkut mengenai perjalanan pendidikan sama dengan Arjon atau yang lain. Dan itu saja orang pembahasan kali ini. Anda mau sampaikan closing, silakan di kamera. Kita teman-teman angkat satu. Silakan. Untuk teman-teman semua yang sementara ini masih melanjutkan pendidikan S1, S2, dimanapun teman-teman ada, pesan dari saya yang bermimpi untuk menjadi orang besar dengan backgroundnya anak petani, tetap semangat. Jangan pernah minder ketika papa kerja petani dan lain-lain, tapi selalu berusaha buktikan bahwa meskipun lahir dari keluarga seorang petani,
tetapi tong punya mimpi yang harus dibayar dan dipertanggungjawabkan agar kita bisa berguna bagi bangsa dan juga negara. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Arjon sekali lagi dan selamat malam.